Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dato Karama TV. Minggu 13 Juli 2025. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kedai Taman Ria, Jalan Diponegoro. Seperti yang Anda lihat, tepat di belakang saya sedang berlangsung kegiatan Majelis Taklim Dato Karama yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Dato Karama Palu, dan mengusung tema Spirit Satu Muharram, Inspirasi bagi Transformasi Diri dan Masyarakat. Kegiatan ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai dan dibuka secara langsung oleh Bapak Muhammad Ulil, SAG MPhil I, selaku Wadek 1 Fakultas FDKI. Kegiatan ini turut mengundang Bapak Dr. Adam MPD, MSI yang menjabat sebagai Dekan FDKI UIN Dato Karama Palu, dan sekaligus penceramah utama pada malam ini, dan turut juga mengundang tamu undangan lainnya. Kegiatan majelis taklim ini juga rutin dilakukan seminggu sekali. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dekan FDKI. Baik Bapak, saya akan bertanya. Sebagai Dekan FDKI, bagaimana Bapak melihat inisiatif HMJ KPI dalam menyelenggarakan Majelis Taklim Dato Karama ini? Oh, saya melihat luar biasa KPI ini bergerak ya. Saya tidak menyangka acara seperti ini. Apalagi sekarang ada makan bersama malam ini luar biasa ya. Jadi semangat KPI ini dalam hal menggerakkan teman-teman untuk meraih keilmuan itu luar biasa. Sampai larut malam ini jam 10 lewat kan sekarang. Itu karena semangat bersama dari KPI itu luar biasa ya. Oke. Dan menurut Bapak, seberapa penting kegiatan majelis taklim semacam ini dalam mendukung visi dan misi fakultas, khususnya dalam membentuk karakter mahasiswa? Nah, dalam kajian-kajian atau diskusi kayak begini ya, itu penting sekali dalam rangka menambah keimanan dan keilmuan. Karena sebenarnya visi misi kita sebenarnya tujuan akhir kita adalah ingin membentuk ya mahasiswa atau alumni kita yang punya kemampuan ya, yang punya potensi keimanan dan keilmuan. Kita ingin menciptakan sarjana muslim yang kafah ya, baik dari segi keimanannya, kemudian keilmuan dan juga skillnya ya. Sebagai penceramah utama, pesan kunci apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para peserta majelis taklim malam ini? Saya sebenarnya tadi sebagai penceramah sebenarnya ingin memberi pesan kepada ya yang hadir itu adalah jadikan Rasul itu sebagai role model dalam hidup. Baca itu riwayat hidup Nabi. Saya rekomendasikan tadi ada 2 buku, Sirah Nabawi dan Hayatul Muhammad. Kalau kita mau lihat bagaimana Nabi itu sebagai role dalam kehidupan, role model kita dalam kehidupan, baca sejarah hidupnya, itu dahsyat itu Rasulullah itu sebagai teladan kita bersama. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Nada. Saya bersama dengan Ketua HMJ KPI, Atif Muhyiddin Hisat. Mengingat acara ini perdana untuk tahun ini, bagaimana harapan HMJ KPI terhadap kelancaran dan antusiasme peserta? Ya, terkait daripada harapan kami dan juga melihat antusiasme daripada mahasiswa dan juga masyarakat umum, tentunya untuk sebagai pembuka, itulah kalau kita mau berjalan pada kebaikan. Yang dituntut itu bukan hanya mau panas di awal saja. Yang berat itu adalah bagaimana kita ke depan bisa istiqomah dan konsisten menjaga ritme daripada majelis ini. Karena kita tahu ketika kita pembukaan kita mengumumkan bahwasanya kita adalah majelis yang rutinan. Rutinannya itu setiap malam Senin. Itulah yang tantangan bagi kita. Harapannya itu bagi teman-teman HMJ KPI kita bisa istiqomah konsisten daripada menjalankan majelis taklim Dato Karama UIN Palu dengan tujuan menambah daripada ilmu keagamaan teman-teman, bukan hanya di fakultas dan juga di jurusan, tetapi seluruh elemen yang ada di UIN Dato Karama Palu, dan khususnya juga kepada masyarakat-masyarakat yang
berada di Kota Palu yang ingin mengikuti daripada majelis ini, kami terbuka untuk umum. Itu harapan kami, yaitu menjalankan konsisten kami dalam menjalankan majelis taklim tersebut. Nah, baik. Dan apa tujuan utama yang ingin dicapai HMJ KPI melalui majelis taklim ini? Tentunya tujuan kami tidak lain tidak bukan yaitu menebarkan kebaikan dan juga menjalin silaturahmi dari elemen di UIN Dato Karama Palu, dari Ormawa, para dosen dan juga staf-staf ahli dan juga mungkin pegawai-pegawai, pejabat-pejabat kampus yang ingin menjalin silaturahmi. Majelis Taklim Dato Karama UIN Palu menjadi wadahnya. Nah, itu tujuan kami, tidak lain tidak bukan, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan, tidak lain tidak bukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolong daripada ketakwaan, yaitu dengan kita bersama-sama di Majelis Taklim Dato Karama UIN Palu. Dan bagaimana HMJ KPI ini melihat peran majelis taklim ini dalam pengembangan spiritual dan keilmuan mahasiswa UIN Dato Karama, khususnya dari jurusan KPI? Ya. Terkait daripada pembentukan majelis taklim ini, melihat kita bergerak dalam bidang dakwah. Kita kan sebelumnya jurusan dakwah dan bertransformasi ke jurusan KPI, dan terkhususnya pada tahun ini kita sudah berpisah dengan Fakultas Usuluddin dan Adab. Kita berdiri sendiri sekarang dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan daripada apa yang berada dalam ruang kelas, materi-materi dalam ruang kelas, manajemen dakwah. Inilah salah satu wadah bagi kita untuk bisa mempraktekkan ilmu manajemen dakwah tersebut. Harapannya di awal-awal ini memang kita tidak istilahnya mau tembak besar lah seperti itu. Tapi kita ingin membuka dulu saja. Dan nilai konsistensi itulah yang akan membuahkan hasil ke depan yang tidak kita sangka-sangka dan kita tidak tahu. Dan kita tidak pernah expect daripada hasil tersebut. Nah, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kak Atif. Siap. Demikian informasi yang saya berikan. Saya Wahyu Niftita dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.